Dewan Juri, sesungguhnya kami menyadari jika pemerintah menggunakan ekonomi biru sangatlah problematik. Mengapa demikian? 3 lapis Dewan Juri. Yang pertama, potensi maritim belum terberdayakan. Sadari bahwa pemerintah masih memiliki masalah dalam pemberdayaan sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua, menimbulkan sosial konflik antar aktor. Notice bahwa di Indonesia masih sering terdapat konflik antar nelayan dan pemerintah dalam hal pengembangan nilai fungsi ekosistem. Contohnya wisata bahari. Selain itu juga masih kurangnya kesadaran antar masyarakat untuk tidak merusak ekosistem maritim. Dan yang ketiga, potensi maritim tidak dapat diprediksi. Plot bahwa nelayan terkadang mengutamakan ramalan cuaca sebelum berlayar. Kenyataannya saat cuaca bagus pun tidak menjamin nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Perlu diketahui terdapat faktor lain seperti biologis dan kimiawis yang mengaruhi potensi maritim. Pada status quo, potensi maritim yang dimiliki cukuplah relevan dan dimanfaatkan oleh banyak pelaku yang membutuhkannya. Namun sadari terdapat 3 kegagalan mekanisme yang terjadi. Yang pertama, pemerintah masih belum tegas memberi hukuman bagi perusahaan ekosistem. Meskipun sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya, tetap saja perusakan masih terjadi di mana-mana. Yang kedua, pemerintah belum mampu memanfaatkan potensi maritim dengan bijak. Terkadang terdapat eksploitasi yang nyatanya tidak pernah dinotis oleh pemerintah dalam hal pemanfaatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, belum terjalinnya kerjasama dan kesadaran antar stakeholder. Perlihatkan antar nelayan dan pemerintah, yang mana nelayan dilarang oleh pemerintah untuk menangkap ikan demi memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa alasan yang jelas pula. Juga masih terdapat penguasa perairan yang jahat seperti memberikan pajak kepada nelayan terhadap hasil tangkapannya seakan merasa laut tersebut adalah miliknya. Sehingga urgent bagi kami untuk tidak menggunakan ekonomi biru sebagai langkah dalam pembangunan ekonomi. Mari kita karakterisasi 3 kata kunci berikut ini serta hal pada status quo. Kata kunci pertama, negara berkembang. Notice bahwa negara berkembang sering mengambil tindakan unilateral, yaitu berupaya memanfaatkan segala sektor tanpa mempertimbangkan dampak yang diberikan. Kami akan membuktikan bahwa ekonomi biru akan kontradiktif bila digunakan 3 karakter Dewan Juri. 1. Negara berkembang masih belum memiliki SDM ataupun sarana yang mumpuni dalam mengembangkan SDA-nya. Yang kedua, negara berkembang masih belum dapat mempertahankan kelestarian SDA-nya. Dan yang ketiga, negara berkembang hanya berinterest untuk mengupayakan SDM-nya memanfaatkan SDA yang ada tanpa memberikan hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. Selanjutnya beralih pada kata kunci yang kedua, potensi maritim. Sadar bahwa dari sekian banyaknya potensi SDA yang dimiliki negara berkembang, yang Indonesia masih belum terrealisasikan secara jelas, bukan? Bayangkan saja dari potensi alam seperti hutan yang terlihat secara jelas dan tersedia banyak SDA-nya. Saja masih makin lama hutan tersebut makin berkurang, bukan? Bahkan tidak terberdayakan lebih lanjut. Bagaimana pula mau berkembang ke ranah potensi maritim yang notabene masih memerlukan sarana mumpuni lagi dalam mengolahnya? Kami akan membuktikan bahwa potensi maritim masih belum dapat dijadikan sebagai sektor pengembangan ekonomi. 2 layer Dewan Juri. Layer yang pertama, dalam mengembangkan potensi ini dibutuhkan teknologi dan sarana lebih lanjut seperti kapal mesin dan bahkan penyelam yang handal. Bukankah ini kontradiktif dengan karakter negara berkembang yang notabene masih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi? Yang kedua, potensi maritim sulit dikontrol dan dideteksi. Pahami bahwa potensi ini berhubungan dengan cuaca, ekologis, biologi, dan populasi yang di dalamnya. Tidak hanya itu, potensi wisata bahari saja lekang oleh waktu dapat semakin buruk sebab belum adanya penegasan bagi perusahaannya ataupun tindakan langsung pemerintah dalam memperdayakannya. Kita belum dapat meneliti lebih lanjut apa saja kekayaan yang tersimpan dalam potensi ini ataupun bahaya apa saja yang disembunyikannya. Sebab penyelam ataupun alat tangkap hanya bisa sampai pada kedalaman tertentu. Notice bahwa negara Amerika saja masih belum menemukan alat untuk menyelami Palung Mariana yang notabene sebagai negara maju. Merujuk pada kata kunci yang ketiga, yaitu ekonomi biru. Kami perlihatkan bahwa ekonomi biru memiliki tujuan yang jelas, yakni sektor pengembangan ekonomi. Namun sadari bahwa 3 karakter Dewan Juri. 1. Ekonomi biru tidak strategis. Kedua, terdapat kompetitor yang mumpuni. Dan ketiga, memiliki tantangan besar. Mengapa ekonomi biru memiliki tantangan besar? Yang pertama, masih terdapatnya problematik dalam hal sosial, ekonomi, bahkan SDM antar aktor dan maritim tersebut. Yang kedua, terdapatnya pencurian yang tidak henti-henti. Kami perlihatkan berulang kali negara Vietnam melakukan eksploitasi pada Laut Natuna ataupun di Laut Anambas. Yang ketiga, belum terdapatnya pengolahan dan sarana yang mumpuni. Perhatikan banyak perusahaan Amerika Serikat yang mengeksploitasi gas alam dan Natuna dan Kalimantan, dan parahnya masyarakat Indonesia pula sebagai karyawan yang bekerja yang notabene sebagai pemilik SDA di negaranya sendiri. Sehingga kami menolak jika negara berkembang harus menerapkan ekonomi biru sebagai sektor pengembangan ekonomi dengan harapan goal yang kami capai, yakni memberhentikan implementasi ekonomi biru dan memfokuskan negara berkembang untuk beralih pada sektor ekonomi yang lebih relevan. Demi mewujudkannya terdapat 6 poin mekanisme Dewan Juri. Pertama, kami mempospon penggunaan ekonomi biru. Yang kedua, kami akan fokus terlebih dahulu dalam memberdayakannya. Yang ketiga, kami akan mengimplementasikan dahulu hukum penegasan bagi perusahaan ekosistem. Yang keempat, kami akan bekerjasama dengan pihak pesisir dan aktor lain dalam menjaga keseimbangan potensi maritim. Dan yang kelima, kami akan menanamkan kesadaran masyarakat terlebih dahulu. Dan yang keenam, kami akan mengembangkan potensi maritim menjadi lebih efisien. Sebelum beralih pada beban pembuktian, kami memiliki 2 poin disclaimer Dewan Juri. 1. Kami di sini akan menerapkan parameter bahwa kami bukanlah tidak sadar akan potensi yang kami miliki dalam hal maritim. Hanya saja di sini kami berusaha untuk memperbaiki keburukan negara berkembang, yakni memaksakan hal yang belum efektif. Sebagai contoh, pengembangan sektor ekonomi hijau yang sampai saat ini masih belum terselesaikan masalah inti utamanya. Dan yang kedua, percaya Dewan Juri, kami akan tetap mengembangkan lebih lanjut potensi maritim sebab kami sadar keunggulan yang dimiliki. Namun di sisi lain kami juga sadar kelemahan negara berkembang terkait SDM dan teknologi pengelolaannya. Sehingga pihak oposisi tidak dapat membawa ini pada ranah kami tidak pernah sadar ataupun terhadap potensi yang dimiliki atau kami tidak pernah berupaya untuk mengembangkannya.
Sungguh kami katakan tidak, Dewan Juri. Kami di sini sudah berupaya semaksimal mungkin, namun nyatanya masih terdapat problematik faktor yang nyatanya tidak hanya dari faktor dari aktor, melainkan dari faktor alam juga. Dan kalaupun tim pro masih tim kontra masih itu, sungguhnya nyatanya kami memang sengaja mempospon ekonomi biru ini sebab kami sadar bahwa kami harus mengevaluasinya dan mengembangkan lebih lanjut. Bukankah jika diketahuinya ada kesalahan sudah sepatutnya untuk direvisi kembali guna menjadi lebih baik, bukan? Selanjutnya kami akan membuktikan dua hal. Hal yang pertama, mengapa pempospon ekonomi biru dapat dijustifikasi, dan yang kedua, mengapa proposal kami akan mengarahkan ke sektor pengembangan lebih baik. Argumen yang pertama, mengapa pempospon ekonomi biru dapat dijustifikasi. Masalah pada status quo potensi maritim dimanfaatkan oleh banyak kalangan tanpa adanya pemberdayaan yang jelas ataupun batasan yang mengatur pelakunya, dan pelakunya cenderung tidak bertanggung jawab. Bukankah permasalahan tersebut akan sulit diselesaikan mengingat karakter negara berkembang yang masih kurang tanggap terhadap faktor kesalahan yang dimilikinya? Maka kami akan menjustifikasi dalam 3 layer, Dewan Juri. Yang pertama, ekonomi biru belum memenuhi interest negara berkembang. Pahami bahwa interest negara berkembang ialah mencari profit ekonomi. Maka ekonomi biru ini kontradiktif dengan Dewan Juri. 3 alasan Dewan Juri. Yang pertama, pahami ekonomi biru membutuhkan biaya operasi tinggi. Penting diketahui bahwa ekonomi biru membutuhkan sarana berupa perkapalan, alat tangkap, SDM, dan kredibel. Notis bahwa semua hal tersebut sangat mahal harganya, meskipun mungkin nelayan biasanya menggunakan sampan. Perlu disadari, A, sampan tidak menjamin keamanan dan tidak menghasilkan banyak tangkapan. B, dengan sampan hanya bisa untuk menangkap beberapa ikan saja dan spesies lain. Namun perlu disadari, potensi maritim juga terdapat gas alam dan minyak bumi yang dapat diolah dengan menggunakan kapal beralat canggih. Notis juga gaji dari penyelam sangatlah mahal. Mengapa itu mahal? 1, mengancam nyawa. Sebab jika penyelam tidak dapat bernafas dalam air, sungguh akan menyebabkan kematian, bukan? Yang kedua, terdapatnya banyak bahaya di laut bagi penyelam, baik dari serangan hewan buas ataupun bisa saja gejolak air yang dahsyat. Perhatikan saja banyak kasus hilangnya penyelam pada tahun 2015. Sehingga bagi sarana pengelola saja sudah sangat lama, harus lebih lagi tidak menjamin hasil yang didapatkan dapat menghasilkan profit yang begitu tinggi, sehingga ekonomi biru sangat berproblematik, bukan? Yang kedua, alasan yang kedua, ekonomi biru tidak strategis. Sadari bahwa aktor utama dalam ekonomi biru yaitu penduduk pesisir. Notis bahwa karakter penduduk pesisir yaitu jauh dari akses masyarakat, sehingga terkadang masyarakat pesisir tersingkirkan dengan perkembangan dan teknologi. Masyarakat pesisir juga merasa ekosistem bahari adalah harta yang mereka miliki, sehingga mereka sulit untuk menerima secara terbuka masyarakat atau pemerintah karena mereka takut ekosistem mereka akan dihancurkan. Dan yang ketiga, tidak semua masyarakat menaruh interest pada potensi bahari. Karakteristik dari masyarakat adalah tidak terlalu memperhatikan ekosistem dan pola konsumtif yang kurang terhadap ikan. Notis bahwa dengan sedikitnya orang yang menaruh interest, bukannya ini akan menterbelakangkan pengembangan ekonomi biru, bukan? Kemudian layer yang kedua, ekonomi biru gagal dalam hal pengembangan. Sadari bahwa ekonomi biru sangatlah problematik, tidak hanya dalam hal pelakunya, melainkan terdapat faktor juga yang mempengaruhi ekonomi biru. Sebagai contoh, jika terjadinya proses rantai makanan yang mana predatornya semakin bertambah, bukannya ini akan mengurangi jumlah ikan-ikan sedang di lautan, bukan? Dan bukankah hal tersebut mengurangi jumlah pemenuhan kebutuhan masyarakat? Dan yang ketiga, penerapan ekonomi biru tidak sesuai dengan tren. Sadari bahwa skenario terbaik yang akan kami tawarkan ialah pengembangan yang dilakukan negara berkembang dapat menyesuaikan dengan pengembangan tren saat ini. Perkembangan tren saat ini merujuk pada interest masyarakat untuk mengembangkan bisnis modern, bukan sebagai pengelola langsung dari SDM yang ada. Namun skenario terburuk di sisi kami masih terdapatnya banyak tantangan dalam mengembangkannya ekonomi biru, sehingga kami akan mengkomparasikan dengan skenario di sisi lawan bahwa tantangan ekonomi biru dapat diatasi dengan baik. Namun kami yang katakan tidak, Dewan Juri, mengingat banyaknya faktor dari aktor, lingkungan alam, dan lainnya yang mengaruhi pengembangan dari ekonomi biru ini, sehingga secara ekonomi biru harus dipospon. Beralih pada argumen kedua, mengapa proposal kami akan mengarahkan ke sektor pengembangan lebih baik. Sadari bahwa tren pengembangan saat ini lebih mengarah ke dunia digital dan masyarakat mengglorifikasinya. Di sini akan kami mengarahkan pemerintah untuk beralih pada sektor pengembangan ekonomi digital seperti fokus terhadap e-commerce, e-sport ataupun lainnya, sebab di sini pemerintah dapat diuntungkan. 2 alasan Dewan Juri. 1, terdapat banyaknya aktor yang menaruh perhatian pada sektor ekonomi digital, sehingga ekonomi digital akan lebih mudah dideteksi. Dan selanjutnya ini akan dapat memenuhi interest negara berkembang. 2 alasan Dewan Juri. 1, ekonomi digital cangkupannya lebih luas, bisa meranah pada lintas negara. Yang kedua, ekonomi digital lebih fleksibel dan universal. Sebagai contoh, cryptocurrency yang menciptakan transaksi secara global dari negara yang berbeda ataupun tanpa memperdulikan mata uang yang ada. Sehingga perlu disadari proposal kami harus diterima demi menguntungkan seluruh stakeholder dan menjadi sektor pengembangan yang berhasil. Demikian kasusnya, saya tutup.